paket. Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sanogo, no offside flag here. William Sanogo. It's still on for Sanogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Selamat pagi. Selamat datang di Bincang-Bincang BCA Insurance dalam rangkaian acara BCA KPR Online 2021. Nah, di pagi hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ataupun bincang-bincang seputar kenapa harus investasi properti dan kenali proteksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar Sobat BCA Insurance dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan luar biasa tentunya. Nah, saat ini ada berbagai macam pilihan investasi yang dapat dimiliki oleh Sobat BCA Insurance. Contohnya seperti investasi emas, reksadana, obligasi, deposito, dan properti. Nah, salah satu investasi yang menguntungkan adalah investasi di bidang properti. Kira-kira, kenapa Sobat BCA Insurance itu harus investasi di bidang properti? Sebenarnya apa saja sih keuntungan yang bisa didapatkan ketika Sobat BCA Insurance investasi di bidang properti? Kemudian, ketika kita memutuskan untuk membeli rumah secara KPR, nah, produk asuransi apa saja yang harus dimiliki oleh Sobat BCA Insurance? Nah, untuk membahas lebih detail mengenai topik di atas, telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Dedi selaku insurance expert dari BCA Insurance untuk membahas lebih lanjut. Halo Pak Dedi. Selamat pagi Mas Adi. Pagi Pak Dedi, apa kabar Pak? Sehat, puji Tuhan. Luar biasa Pak ya. Iya. Pak, Saya buka nggak apa-apa ya? Saya boleh. sudah vaksin 2 kali dan sendirian di ruangan. Siap Pak Dedi. Saya tetap memakai masker Pak Dedi ya, karena kebetulan saya berada di satu studio dengan Siap. teman-teman produksi. Oke. Seputar investasi dan juga proteksinya nih Pak Dedi. Yang tadi sempat saya sampaikan di awal Pak Dedi. Nah, kenapa sih Pak Sobat BCA Insurance itu harus berinvestasi Pak? Ya Mas Adi. Mas Adi, investasi itu butuh dana yang belum terpakai saat ini ya. Jadi kalau dananya belum ada, ya belum saatnya investasi.
Investasi itu sebetulnya ya menempatkan dana, menempatkan uang kita ke lembaga atau pihak lain dengan harapan suatu masa nanti ada imbal balik gitu ya Mas Adi ya. Mm-mm. Nah, kalau kita sudah punya dana yang untuk diinvestasikan, kita harus menentukan dulu tujuan investasinya apa. Misalkan ya tujuan investasi itu bisa untuk mewujudkan impian, bisa juga untuk mempersiapkan masa depan, bisa juga untuk mengembangkan usaha, bisa juga untuk investasi untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Jadi pada saat kita mampu dan kita punya money power, sebaiknya investasi itu segera dilakukan dengan mempertimbangkan tujuannya. Contohnya nih, misalkan saat ini kita punya dana yang bisa diinvestasikan 100 juta. Lalu yang pertama, tujuannya apa? Kalau misalkan dana itu akan dipakai dalam jangka pendek, 3-5 bulan atau di bawah 1 tahun gitu. Jadi dana yang investasi yang tepat ya mungkin deposito ya. Tapi kalau misalkan di dana itu tidak dipakai dalam 2-3 tahun ke depan, kemudian kita pengen hasilnya, imbalnya cukup, mungkin kita bisa pilih dan investasi yang cocok, misalkan surat hutang negara, atau bond, atau dimasukkan ke dana reksa risiko rendah. Kira-kira itu, Mas Adi. Oke, Pak Dedi. Nah, kalau saya tangkap kurang lebih investasi itu butuh dana yang belum terpakai, Pak ya. Ya, Jadi kalau memang belum ada dana lebih ya tunda dulu untuk investasi, Pak ya. iya. Nah, Atau disiapkan dananya untuk oke, disiapkan. investasi. Dipersiapkan setiap bulannya, Pak ya. Jadi Nah, kira-kira cocok. selama sebulan ini setelah gajian kita mau sisihkan berapa sih untuk kita berinvestasi gitu, Pak ya. Ya, cocok. Lalu harus tahu dulu Pak ya tujuannya Pak ya, supaya kita tidak bingung nih instrumen apa sih yang ingin kita pilih untuk berinvestasi. Ya. Nah, supaya kita mungkin nggak keliru menempatkan dana kita di instrumen investasi gitu Pak. Soalnya kadang banyak tuh Pak Dedi yang kadang-kadang, oh saya mau investasi di A misalkan gitu. Nah ternyata karena kita tidak tahu resikonya, caranya seperti apa, karena hanya sekedar melihat keuntungan, akhirnya terjerumus dan akhirnya Nggak yang cocok, harusnya betul harusnya investasi ternyata malah rugi, Pak. betul. Tepat, Mas Adi. Oke, Pak Dedi. Nah, banyak sekali tadi yang Pak Dedi sampaikan Sobat BCA Insurance, dengan investasi juga membantu mewujudkan impian kita, lalu bisa jadi sumber pendapatan tambahan, dan juga tentunya dengan investasi kita juga mempersiapkan masa tua sedini mungkin. Nah, lanjut nih Pak Dedi. Ngomong-ngomong investasi. Kan ada beragam pilihan investasi Pak Dedi di luar sana yang ditawarkan oleh para perusahaan tentunya. Nah, cuman kita tidak akan membahas secara keseluruhan Pak Dedi, cuman kita akan spesifik terkait dengan properti Pak Dedi. Karena ini kan cukup menarik Pak Dedi ya, investasi properti. Nah, kenapa Sobat BCA Insurance itu harus investasi di properti Pak Dedi? Nah, lalu apa saja sih keuntungan ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di bidang properti Pak? Investasi di bidang properti itu termasuk investasi risiko rendah. Jadi yang dimaksud dengan investasi risiko rendah adalah kemungkinan dana kita atau uang kita berkurang nilainya dengan drastis atau bahkan hilang itu kecil. Jadi aman. Nah, selain properti yang termasuk dalam risiko rendah itu ada beberapa, misalkan deposito, udah pada tahu ya. Kemudian reksadana pendapatan tetap, itu untuk jangka waktu tertentu, pengembalian returnnya juga lumayan. Lalu ada juga tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu mirip seperti tabungan biasa, tetapi dalam periode tertentu tidak bisa diambil, sehingga hasilnya bisa maksimal karena bunga berbunga. Kemudian ada juga emas. Emas itu udah paling investasi favorit lah, karena orang bilang itu paling aman, safe Mata haven. uang abadi Pak ya. Iya, returnnya juga lumayan Mas, bisa sampai 10-12% per tahun gitu ya. Apalagi kalau disimpan dalam jangka lebih panjang, keuntungannya bisa lebih. Nah, kalau investasi properti, wah itu sih udah nggak diragukan lagi ya. Keuntungannya banyak, harga nggak pernah turun. Paling-paling apesnya kalau ketemu pengembang bodong atau developer nakal gitu, atau penipuan sertifikat, itu yang harus hati-hati kalau di
properti. Terus properti juga keuntungan lainnya banyak tuh Mas kalau milih properti. Yang pertama, investasi ini resikonya kecil. Kemudian bisa disewakan kalau nggak dipakai. Jadi ada income tambahan. Lalu bisa dipakai dalam pengajuan kredit sebagai agunan. Juga bisa dipakai sebagai tabungan masa depan. Nah, yang utama dari properti itu adalah nilainya nggak murah. Kita bisa butuh ratusan juta ya untuk masuk ke investasi properti ini. Nah, pada saat itu tepat adalah mengambil fasilitas KPR. Kita sediakan DP-nya, kita ambil fasilitas KPR, jadi kita bisa mulai investasi di properti segera. Begitu, Zadi. Menarik sekali Pak Deddy. Jadi buat Sobat BCA Insurance, jangan ragu lagi buat investasi di properti. Kenapa? Seperti tadi yang Pak Deddy sudah sampaikan, investasi properti itu resikonya sangat rendah gitu ya. Kemudian tentunya setiap tahun itu harganya naik. Belum pernah ada kabar kalau misalkan terjadi penurunan harga properti dari tahun ke tahun gitu. Cenderung naik Pak Deddy ya. Betul. Nah, lalu banyak sekali keunggulan-keunggulan lainnya, misalkan kita bisa menyewakannya sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu Pak Deddy ya. Lalu juga tentunya dengan investasi kita sudah mempersiapkan masa depan, lagi-lagi masa depan Pak Deddy. Iya. Nah, Pak Deddy, menentukan investasi sudah Pak, kemudian menentukan investasi spesifik ke properti sudah. Kalau semisal nih, Sobat BCA Insurance Pak, ingin membeli rumah dengan cara KPR. Nah, Pak Deddy ini kan sebagai seorang insurance expert nih Pak dari BCA Insurance. Nah, kira-kira Pak, produk asuransi apa sih yang harus dimiliki oleh Sobat BCA Insurance yang dia membeli rumah dengan cara KPR di bank Pak? Asuransi yang tepat yang pertama adalah asuransi jiwa, tapi yang spesial. Istilahnya endowment policy. Jadi, jadi nilai pertanggungannya itu menurun sesuai dengan plafon yang ada di KPR BCA sisanya. Nah, ini melindungi kalau terjadi sesuatu pada yang bekerja, yang mengangsur ya. Misalnya kalau saya kan kepala rumah tangga, saya bekerja mengangsur. Nah, kalau risiko amit-amit terjadi, bisa menutup cicilan. Kemudian yang kedua, asuransi kebakaran untuk memproteksi rumahnya tersebut. Dan yang ketiga, tambahan supaya lebih lengkap, ambil asuransi jiwa yang tradisional yang melindungi dari risiko kematian dan cacat tetap. Jadi ada tiga menurut poin saya yang cocok. Iya, Mas Adi, betul. Oke, jadi buat Sobat BCA Insurance ada 3 poin nih, atau 3 produk asuransi yang paling tidak dimiliki oleh Sobat BCA Insurance ketika memutuskan untuk membeli rumah secara KPR. Ada asuransi jiwa endowment Pak Deddy ya? Endowment. Nah, lalu ada asuransi jiwa biasa yang tradisional untuk kesehatan Pak Deddy ya? Iya. Lalu yang terakhir ada asuransi kebakaran. Ngomong-ngomong asuransi kebakaran Pak Deddy, kan Pak Deddy kan di BCA Insurance ya. Nah, ketika Sobat BCA Insurance memutuskan untuk membeli produk asuransi kebakaran Pak, yang dijamin itu apa Pak ya? Atau yang di cover atau dilindungi dari produk asuransi kebakaran itu apa Pak? Produk asuransi ini di Indonesia udah ada standarnya Mas, namanya asuransi standar asuransi kebakaran Indonesia. Nah, yang di cover yang pertama itu adalah risiko kebakaran. Risiko kebakaran itu yang frekuensinya paling sering terjadi. Dan kalau terjadi, impact-nya besar, devastating, bahkan bisa sampai habis. Jadi itu risiko yang pertama, kebakaran. Kemudian yang kedua yang di cover adalah risiko ledakan. Misalkan terjadi ledakan di dalam rumah, menyebabkan kebakaran, itu juga di cover. Yang ketiga, risiko lightning, petir. Petir itu berbahaya juga, bisa merusak aset kita. Nah, itu di cover. Yang keempat, asap. Kerusakan akibat asap itu di cover di asuransi kebakaran ini. Dan yang kelima, itu adalah kejatuhan pesawat atau benda dari angkasa yang kena ke aset kita. Jadi ada 5 risiko yang di cover: kebakaran, ledakan, petir, asap, dan kejatuhan pesawat atau benda dari langit. Oke, ada 5 poin ya Sobat BCA Insurance terkait dengan apa saja sih yang dijamin di produk asuransi kebakaran. Menarik sekali Pak Deddy. Pak Deddy, kan kita sudah tahu apa saja sih yang dijamin di produk asuransi kebakaran.
Nah, tentunya ketika kita memutuskan untuk membeli produk, kita juga mesti tahu manfaat dari produk yang kita beli. Nah, mungkin boleh sharing sedikit Pak Dedi. Nah, manfaat apa yang mungkin bisa dirasakan oleh Sobat BCA Insurance ketika memutuskan untuk membeli asuransi kebakaran nih Pak? Pada saat membeli asuransi kebakaran, sebetulnya yang diproteksi itu adalah kondisi keuangan pemilik polis pada saat itu atau pada saat terjadinya kejadian itu. Karena misalkan begini contohnya amit-amit kalau terjadi kebakaran atas rumah misalkan, itu kan harus diperbaiki segera. Karena kalau enggak kita nggak bisa tinggal gitu ya. Nah, karena itu dana yang bisa dipakai, apa yang ada dana dipakai. Dana yang sudah disimpan untuk pendidikan, dana yang sudah disimpan untuk kesehatan, untuk masa tua, semua terpakai. Nah, manfaatnya kalau pakai asuransi atau ambil asuransi kebakaran, biaya perbaikan itu akan ditanggung oleh asuransi, sehingga dana-dana yang sudah disiapkan itu akan tetap tersedia dan bisa digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu, Mas Adi. Oh, berarti kalau begitu asuransi ini semacam begini, Pak ya. Jadi misalkan ketika kita memiliki produk asuransi, ya amit-amit Pak ya, terjadi sesuatu dengan aset kita gitu Pak ya. Itu paling tidak, itu tidak mengganggu keuangan kita. Ya, Karena resikonya tadi dialihkan sebagian ke perusahaan asuransi. Begitu Pak Dedi ya? yes. Betul, Mas Adi, betul. Oke, nih menarik sekali Sobat BCA Insurance. Jadi kalau yang belum punya asuransi, buruan nih beli produk asuransi gitu ya. Karena ya namanya musibah ataupun kejadian yang tidak kita inginkan bisa datang tiba-tiba dan tidak kita rencanakan. Pertanyaan terakhir nih Pak Dedi, karena juga waktu yang sangat terbatas dan juga kesibukan Pak Dedi ini. Nah, sebagai tim ataupun dari BCA Insurance nih Pak, kenapa sih Sobat BCA Insurance itu harus berasuransi di BCA Insurance Pak? Kira-kira apa saja sih yang ditawarkan atau keunggulan apa saja sih yang ditawarkan oleh BCA Insurance Pak? Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan oleh nasabah atau calon tertanggung kita. Yang pertama itu adalah pada saat pembelian asuransi. Pada saat pemberian asuransi itu, kalau lewat BCA Insurance, kita punya banyak kelebihan. Yang pertama adalah cabang kita banyak, Mas Adi, di seluruh Indonesia ada 25 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian tim marketing kita siap, expert, bisa membantu memberikan nasihat, product knowledge, supaya nasabah memilih produknya tepat. Kemudian sistem IT BCA Insurance juga mumpuni. Kita punya e-police itu jadi electronic police yang bisa disimpan di HP, bisa disimpan di sini, jadi bisa dibawa-bawa kapanpun dibutuhkan, ready. Kemudian kita punya produk voucher asuransi kebakaran, jadi sangat sederhana, lewat voucher bisa langsung asuransi kebakaran. Kita juga punya channel pembayaran premi, banyak, bisa lewat virtual account BCA, bisa lewat QR, itu banyak. Kemudian yang kedua adalah after sales, pada saat nasabah sudah beli polis. Di BCA Insurance, kita ada hotline Halo BCA, 1583 kali. Bisa menerima telepon, masukan untuk informasi atau pelaporan klaim 24 jam sehari dan 7 hari per minggu. Nggak ada libur, kapanpun dibutuhkan ready. Lalu klaim dan polis kita sifatnya nasional, jadi kalau ada nasabah misalkan di Jakarta, polisnya di Jakarta, kemudian kunjungan ke Jawa Timur, dan butuh bantuan, pelaporan klaim atau yang lain-lain, bisa dilakukan di cabang terdekat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kondisi keuangan. BCA Insurance adalah satu-satunya perusahaan asuransi umum di bawah grup BCA. Jadi keuangan kita baik, dijaga, financial statement report-nya bagus, RBC kita bagus, 240 itu di atas requirement dari OJK, jadi sehat gitu. Itu alasannya nasabah perlu memilih BCA Insurance pada saat membeli asuransi. Oke, menarik sekali Pak Dedi. Ada banyak sekali keunggulan yang ditawarkan oleh BCA Insurance nih buat Sobat BCA Insurance. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan galau. Kalau memang belum punya asuransi, silahkan kunjungin cabang BCA Insurance terdekat di kota. Ya. Nah, Pak Dedi, kita sudah di penghujung acara nih, Pak Dedi. Nggak terasa waktunya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Dedi dan juga buat BCA Insurance yang sudah menyaksikan webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit informasi yang kita sampaikan pada pagi hari ini memberikan manfaat buat semuanya. Baik, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan produk dan layanan dari BCA Insurance, silakan hubungi Halo BCA di nomor 1500888. Kunjungin website kita di www.bcainsurance.co.id. Follow juga akun Instagram kita di @bcainsurance.id. Jangan lupa subscribe akun YouTube kita di BCA Insurance untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, dan program dari BCA Insurance. Satu lagi nih, buat sobat BCA Insurance, jangan lupa kunjungin page BCA Insurance di BCA KPR Online 2021 untuk mendapatkan penawaran program menarik selama Expo berlangsung. Nah, bagi sobat BCA Insurance yang sedang membeli rumah atau ingin melihat-lihat rumah, silakan kunjungin page KPR untuk mendapatkan detail programnya. Baik Pak Dedi, terima kasih buat waktunya, di sela-sela kesibukan masih bisa berbagi ilmunya buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah di-sharingkan bermanfaat untuk kita semuanya, Pak. Amin. Terima kasih Mas Adi. Oke. Nah, terima kasih juga buat Sobat BCA Insurance yang sudah menyaksikan webinar pada kali ini. Sampai bertemu kembali di bincang-bincang BCA Insurance selanjutnya. Saya Adi, mewakili segenap tim yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Akhir kata, stay safe, stay healthy, dan stay at BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda. Terima kasih. Paket. Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sanogo. No offside flag here. William Sanogo. It's still on for Sanogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya.